Pada arahannya, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan sejumlah kritik kepada menteri dan jajaran yang dinilai tidak maksimal dalam penanganan COVID-19. Bahkan Presiden menyebutkan bahwa perlu tindakan ekstraordinari yang dilakukan di masa krisis ini. Lalu seperti apa tindakan ekstraordinari yang perlu dilakukan, khususnya di bidang pendidikan? Kita akan membahasnya bersama pengamat pendidikan Andreas Tambah. Selamat pagi, Pak Andreas. Selamat pagi. Ya, Pak Andreas, ini banyak sekali masalah yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dan mungkin kita akan bicara soal pendidikan pada kesempatan kali ini. Presiden meminta semua kementerian melakukan upaya ekstraordinari. Menurut Anda, apa upaya ekstraordinari yang harusnya dilakukan oleh Menteri Pendidikan di tengah pandemi ini? Baik, salam pendidikan untuk Bapak Ibu guru yang telah memajukan dunia pendidikan Indonesia. Ekstraordinari dari pemerintah yang barusan saja disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sekolah swasta itu adalah mitra dari pemerintah, di mana selama ini pemerintah itu belum sanggup semuanya menampung peserta didik atau memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu swasta adalah andalan dari pemerintah. Untuk saat ini sekolah swasta itu menampung sekitar 30% dari peserta didik Indonesia. Dan selama ini pula pemerintah tidak kurang peduli terhadap sekolah swasta, di mana sekolah swasta selama ini berjalan sendiri. Semua biaya ditanggung oleh peserta didik atau orang tua peserta didik. Inilah yang membuat dunia pendidikan di swasta bagi kalangan tertentu itu makin terseok. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ada 3 level sekolah. Kalau saya lihat berdasarkan biaya pendidikan, yaitu level awal, menengah, dan level menengah itu antara 500 sampai 1 juta uang sekolah per bulan. Sementara yang di bawah itu kategori di bawah, bahkan ada yang sampai gratis. Sekolah swasta ada yang hanya mengandalkan dana bos. Bagi sekolah-sekolah yang level menengah ke atas atau level atas, saya pikir itu sudah bisa maju. Nah, di sini kita harus bisa melihat sekolah-sekolah swasta yang selama ini menjadi topang pendidikan Indonesia ini harusnya dihidupkan. Jangan sampai diabaikan karena pemerintah itu belum sanggup. Oleh karena itu ini harus ada sebuah kebijakan untuk saat ini sekarang, terlebih dengan adanya dampak COVID-19 untuk sekolah-sekolah swasta. Bagaimana ada beberapa sekolah swasta yang sampai dia harus dipotong 50% atau hanya sekian. Ini sangat kritis bagi kita sangat perhatian harusnya dengan Baik. Pak Andreas, sebetulnya kondisi tadi Anda sempat menyinggung sedikit tentang kondisi terkait sekolah-sekolah swasta. Seberapa struggle, seberapa sulit kondisinya saat ini untuk sekolah-sekolah swasta? Untuk sekolah-sekolah swasta yang level bawah, bahkan hanya uang sekolahnya puluhan ribu, itu sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan biaya operasional sekolah itu berapa. Guru-gurunya mau mendapat gaji berapa kalau misalnya uang sekolahnya ada segitu. Nah, dengan pendapatan yang minim ini, apakah mungkin guru-guru ini bisa memberikan yang terbaik, bisa meningkatkan potensinya, bisa memberikan kenyamanan keluarga juga, kenyamanan di dalam menjalankan tugasnya? Ini sangat ironis sekali ya kalau kondisinya seperti ini. Baik. Pak Andreas, sekarang kan kondisi sekolah negeri daya tampungnya terbatas dengan sistem PPDB-nya saat ini ya. Banyak juga yang kecewa tentunya dengan sistem PPDB karena banyak yang kemudian mengutamakan usia untuk masalah zonasi. Lalu kemudian banyak anak terpaksa harus memilih swasta. Padahal sekolah swasta tadi selain identik biayanya relatif lebih mahal, kondisinya juga sekarang ada juga yang kemudian struggling begitu ya. Masalahnya ekonomi banyak yang terdampak pandemi seperti ini. Anda tadi menyebutkan kebijakan yang katakanlah punya sense of crisis gitu ya. Kebijakan seperti apa? Apakah perlu mensubsidi sekolah-sekolah swasta atau seperti apa menurut Anda? Ya, baik. Untuk daya tampung sekolah negeri ini karena ada sebuah
perbaikan sistem dan pembangunan fisik di lingkungan sekolah. Sekolah-sekolah negeri sekarang sudah banyak diminati oleh masyarakat. Saya memberikan apresiasi pada Bapak Ibu guru juga pemerintah yang telah mengupayakan kemajuan pendidikan khususnya di sekolah-sekolah. Nah, sekolah negeri saya rasa itu kan sebuah penyelenggaraan yang memang semuanya didanai oleh pemerintah. Nah, sekarang sekolah swasta harus bagaimana? Harus diberikan stimulus yang seperti apa supaya ini bisa lebih maju. Untuk sekolah yang demikian, pendataannya sebetulnya tidak perlu rumit, tidak perlu susah, tinggal ada keberanian atau keseriusan pemerintah memberikan stimulus pada sekolah-sekolah swasta. Misalkan saja pendataan sekolah itu setiap tahun sekolah memberikan data tentang uang sekolah. Langsung bisa dilihat, sekolah yang uang sekolahnya sekian rupiah, pemerintah mau membatasi berapa? Apakah yang 300 ke bawah atau yang 500 ke atas? Nah, kalau menurut saya yang 500 ke bawah itulah sekolah-sekolah ini yang perlu disubsidi supaya sekolah itu bisa juga memberikan pelayanan terbaik, guru-gurunya juga sejahtera sehingga bisa memberikan pengajaran yang lebih baik, lebih peduli kepada anak-anak sehingga terjalin sebuah komunikasi pendidikan yang baik dan layanan pendidikan yang lebih baik. Kalau saya ditanyakan stimulusnya apa, nah berdasarkan uang sekolah atau uang pangkal sekolah itu kita langsung bisa memilah mana sekolah yang lebih bisa dibantu, mana yang jadi uang pangkal sekolah yang bisa kemudian dilakukan subsidi oleh pemerintah. Nah, untuk selain subsidi terhadap sekolah swasta terkait dengan kebijakan yang punya sense of crisis begitu ya. Karena kan kalau kita lihat sekarang stimulus orang berpikirnya bansos, kemudian juga memberi sembako dan segala macam uang tunai. Tetapi kan sebetulnya bisa juga subsidi lewat pendidikan karena biayanya juga lumayan besar saat ini, apalagi saat pandemi saat ini. Nah, selain subsidi terhadap tadi, apalagi yang kemudian bisa dilakukan sebagai kebijakan extraordinary di bidang pendidikan? Ya, saat ini pemerintah itu menganaktirikan peserta didik swasta. Di sekolah negeri, sekolah itu ada bantuan BOP, ada bantuan KOS. Nah, di sekolah swasta hanya mendapatkan KOS dengan penggunaan yang terbatas. Nah, ini salah satu kendala yang dihadapi oleh sekolah swasta. Tidak adanya BOP. Dulu pernah sempat di DKI pernah sempat ada BOP hanya 1 tahun. Setelah itu tidak ada lagi. Dengan demikian, kita juga tadi saya katakan sekolah itu punya level ya, level bawah, menengah dan atas. Nah, cukup didata saja. Setiap sekolah yang tergolong sekolah yang perlu dibantu. Kalau usulan saya pada level bawah ini, tinggal berapa murid yang ada di sekolah itu diberikan subsidi uang sekolah, bebaskan uang sekolahnya sama sehingga anak ini mau masuk negeri mau masuk swasta tidak ada beban karena semuanya sama-sama dibiayai oleh pemerintah. Tapi tatkala sekolah ini kalau masuk swasta harus bayar sekian, kalau masuk negeri katakanlah tanda kutip gratis. Ini kan akhirnya orang jadi menjadi ragu, saya ini rakyat Indonesia atau bukan sih? Begitu masuk negeri bebas, begitu masuk swasta harus bayar sekian. Nah, ini pemerintah harus jeli dan peka terhadap dunia pendidikan kalau pendidikan kita ingin maju. Oke, Pak Andreas, sedikit saya ingin dengar pendapat dari Anda. Apakah kebijakan-kebijakan ini selama ini, terutama ketika pandemi COVID-19, kebijakan di dunia pendidikan kurang punya sense of crisis, Pak? Betul. Saya berpengalaman menjadi guru itu kurang lebih ya baru 30 tahun, mungkin belum nambah lagi. Apa yang saya alami ini saya rasakan dari dulu memang di sektor swasta itu berjibaku sendiri, sekolah berjibaku sendiri. Tapi bagi sekolah yang bisa meningkatkan kemampuannya, yang katakan guru sekolah menengah ke atas, itu memang sudah naluri bisnisnya memang sangat tinggi sehingga tidak perlu bantuan dari pemerintah. Tetapi bagi sekolah-sekolah yang levelnya menengah ke bawah ini yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah. Ingat bahwa pemerintah sampai saat ini belum mampu menyelenggarakan pendidikan untuk rakyatnya 100%. Masih harus
ditopang oleh swasta. Banyak swasta yang menyelenggarakan pendidikan dengan mengeluarkan dananya lebih besar oleh orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan. Sebetulnya kalau pemilik sekolah swasta ini mau bermain bisnis, untuk apa menyelenggarakan pendidikan, lebih baik ditutup buat kontrakan, hasilnya lebih besar daripada sekolah. Karena kondisinya saat ini juga cukup pelik, Pak Andreas. Ketika sedang pandemi banyak kemudian orang terdampak, lalu kemudian ketika mau mendaftarkan anaknya ke negeri ada masalah kuota, PPDB dan segala macam harus terpental ke swasta, sementara swasta tidak ada insentif apapun untuk subsidi dan kemudian harganya agak relatif lebih mahal dan ini menjadi masalah untuk para orang tua. Nah, ada satu kemudian pemikiran bahwa gimana kalau misalnya anak saya homeschooling saja. Nah, untuk yang bagian homeschooling ini apakah juga perlu diatur, perlu diberi kebijakan atau seperti apa menurut Anda? Ini terkait dengan PPDB yang daerah yang menerapkan zonasi umur ya atau zonasi usia. Dan sekarang juga krisis atau pandemi COVID ini, di mana banyak orang tua juga mengalami kekhawatiran bila anaknya masuk sekolah seperti normal biasa. Nah, ini juga menjadi kendala baru saat ini. Sementara sekolah-sekolah negeri sekarang ini menerima peserta didik dalam jumlah yang sama dengan tahun yang lalu. Sementara kapasitasnya dan nantinya apabila masuk ke normal, lalu pembatasan tempat duduk yang harus dilakukan, anak-anak ini mau ditaruh di mana, peserta didik ini mau di mana. Kemungkinan 2 shift. Kalau 2 shift, maka seperti dulu lagi sistem pendidikannya, kejar kurikulum. Nah, ini yang berbahaya lagi. Maka salah satu alternatifnya memang untuk saat ini homeschooling itu menjadi salah satu alternatif bagi orang tua. Nah, pertanyaannya, homeschooling ini selama ini hanya dimanfaatkan oleh orang tua yang mungkin secara ekonomi lebih baik dibandingkan yang lain. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ekonominya bawah atau belum nyampe sana? Nah, ini memang harus tugas dari negara, tugas dari pemerintah. Pemerintah harus menyelenggarakan semacam kebijakan. Pernah ada sebuah kebijakan yaitu sekolah terbuka. Ini ada sebetulnya sebuah alternatif yang perlu dibiarkan kembali, sekolah terbuka. Di mana sekolah terbuka akhirnya munculkan paket A, paket B, paket C. Saya pikir itu sebuah alternatif baru untuk saat ini supaya bisa anak-anak di sekolah bisa duduk dengan nyaman, masuk dengan nyaman, orang tua juga merasakan lebih aman. Harus kreatif lagi Menteri Pendidikan. Tidak bisa seperti mengikuti pola-pola yang sudah ada. Tidak. Baik. Harus lebih kreatif dan juga harus melakukan kebijakan-kebijakan yang extraordinary di situasi yang memang extraordinary seperti ini. Baik, terima kasih kepada Pak Andreas Tambah, pengamat pendidikan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.